Ketemu lagi di Hot Room, kita sampailah di pengunjung acara ini. Kami minta kepada setiap narasumber untuk memberikan closing statement. Yang intinya ada dua hal. Yang pertama, apakah kerjasama dengan pihak asing ini benar-benar secara bisnis menguntungkan dan adalah keputusan yang tepat. Mohon diberikan closing statement kurang lebih 30 detik. Pertama kepada Pak Renald Kasali. Ya, menurut saya ini menguntungkan, ini baik bagi kita semua dan saya kira kita tidak hanya melihat profitnya saja, tapi juga benefitnya bagi society. Jadi bagi masyarakat di sana bisa lebih berkembang. Jadi khususnya Sumatera Utara dan perekonomian Indonesia. Terima kasih. Pak Martin? Pak Martin pasti bilang untung karena ini kampungnya dia. Menurut saya ini adalah kesempatan juga bagi BUMN untuk memastikan dalam 25 tahun ke depan mereka juga mendapatkan knowledge, ya transfer of knowledge, bagaimana pengelolaan bandara juga bisa kompetitif dengan negara lain. Sehingga ke depan nanti kita berharap bukan hanya asing yang berinvest di kita juga bisa invest di luar negeri dengan pengalaman kerjasama seperti ini. Dan tidak ada aset yang berubah menjadi kepemilikan asing, itu saya rasa satu baseline yang kita harus tetap pegang teguh. Bahwa ini tidak ada perubahan kepemilikan, tapi kita bekerja sama dalam pengelolaan supaya kita mendapatkan expertise juga dari networking, expertise dari perusahaan-perusahaan asing. Saya pikir itu. Terima kasih. Pak Toto. Menurut saya ini kerjasama yang cukup baik, apalagi dalam situasi di mana kemudian BUMN sendiri juga tidak cukup memiliki misalnya aspek kaitannya dengan funding, financing untuk ekspansi dan lain-lain. Tapi juga yang saya harus tekankan ke depan jangan sampai nanti semua BUMN keenakan begitu ya. Jadi maunya dikerjasama operasikan saja semua dengan pihak lain. Jadi harus ada proses pembelajaran yang jelas. Setelah ini maka mereka harus bisa kuasai seluruh aspek know-how-nya sehingga berikutnya mereka bisa kerjakan sendiri untuk keseluruhan bandara atau BUMN yang lain. Pak Alvin, secara khusus Pak Alvin tolong dijawab. Kalau semua BUMN begini, keenakan dia nggak usah kerja bagaimana? Tinggal panggil asing semua. Gimana Pak jawabannya atas itu? Ya kalau BUMN itu kan tidak hanya bisnis, tapi ada juga misi pemerintahannya. Dan kita lihat kalau perdagangan juga harus mengundang asing, kita juga tanya perlu ada BUMN-nya atau tidak. Saya kira kita harus lihat konteksnya dulu. Dalam hal ini kerjasama ini bukan sekedar permodalan, tapi juga ekspertis dan pasar. Dan saya melihat bahwa dalam kerjasama ini pertama tidak ada kewenangan negara yang didelegasikan, tidak ada aset yang dilepas. Kedua, tidak ada peraturan yang dilanggar, tidak ada peraturan yang melarang BUMN bekerja sama, dan juga tidak ada peraturan yang melarang misalnya Angkasa Pura I, Angkasa Pura II mengelola bandara di negara lain pun tidak ada. Jadi boleh. Ya. Dan yang terakhir saya kira ini harus menjadi pelajaran juga bagi Angkasa Pura II. Informasi publiknya, komunikasi publiknya supaya lebih baik lagi ke depan, tidak simpang siur seperti sekarang. Harus menyewa Hotman Paris yang followernya 6,1 juta. Itu Ibu nanti Nevi, kita bahas lagi Bang, bagi-bagi sama kita. Ibu Nevi masih tetap protes? Endorse juga nih. Oh iya, gini Pak ya Hotman, bukannya protes, kita mengkritisi ya, artinya kita kan perlu jelas ya, tadi disampaikan adanya aturan main yang jelas, ya jangan sampai nanti bandara kita ke depan untung, tapi negara dapat uangnya sedikit ya, walaupun tadi kita 51%. Jadi dengan berubahnya kepemilikan saham menjadi 51% AP2 dan 49% GMR menunjukkan bahwa pengelolaan bandara harus tetap dominan. Ya, tetap dominan AP2, jangan sampai dengan berubahnya kepemilikan saham menyebabkan nanti ternyata ada tenaga kerja asing yang beroperasi di Bandara Kuala Namu. Jadi tidak mau. Tolong dijawab singkat, Ibu setuju atau tidak Kuala Namu Bandara Kuala Namu dikerjasamakan dengan asing? Sampai saat ini Ibu masih tetap tidak setuju atau tidak? Asal dengan ada aturan yang jelas dengan kerjasama tersebut dan kita audit ya dalam mengelola bandara ini gitu. Aturannya mesti jelas ya, sebesar-besarnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Ya. Pak Deswin? Jadi mendengar semua penjelasan Bang, kalau saya pribadi melihat kerjasama ini hal yang baik. Cuma perlu jadi catatan agar kontrolnya diupayakan tetap di pemerintah. Jangan sampai ke depan ada
semacam Asal kontrolnya di pemerintah, Bapak setuju? Oke, Pak Ian Harahap. Jadi awalnya kita mempertanyakan ini di ruang sosial media adalah soal pemberitaan waktu Kuala Namu katanya dijual, warga Sumut protes. Kan? Sekarang tidak dijual? Nah, walaupun 25 tahun sama aja dijual begitu? Kalau prinsip kita tetap itu ada penjualan aset, tapi bentuknya aset yaitu kerjasama. Aset itu bukan cuma fisik, bukan cuma properti ya. Aset itu bagi pandangan kita. Jadi kita tidak pernah juga menuduh langsung seperti itu. Kita mempertanyakan di sosial media gitu. Jadi tetap pada kita menunggu seperti apa kerjasamanya. Bentuk kerjasamanya sendiri belum dilihat kan, belum dikasih tahu. Dan informasinya juga kurang lengkap sebelum itu. Tapi setelah kita kritisi, ya ramai juga akhirnya staf ahlinya, Menteri semua bicara, menjelaskan, ya silahkan. Dia kurang jago mesto seperti Hotman Paris. Oke. Itu. Terima kasih Bang Hotman. Pak Andre Rosiadi, saya kira nggak usah, udah pasti setuju. Oh, silakan. Jadi gini Pak, pertama tentu ya, ini kan tujuannya tadi dijelaskan bahwa selain mendapatkan investasi infrastruktur sebesar 56 triliun ya, lalu juga ada advertise nanti bagaimana ada transfer knowledge dari JMR kepada kita dan juga ada tambahan traffic, itu yang diharapkan. Nah, di luar itu tentu kami di Komisi 6 akan mengawal hal ini ya, sehingga ketakutan Bang Yan, Pak Ujang, lalu Pak Trubus dan seluruh masyarakat bahwa ini akan ada hengki-pengki, itu kita kawal dan kita pastikan itu tidak terjadi. Jadi sekali lagi kita akan dorong besok Pak Menteri BUMN hari Kamis besok rapat dengan kami, rapat kerja untuk pemerintah menjelaskan secara utuh ke publik. Dan kami juga akan mendorong Angkasa Pura II, Pak Awaludin dirutnya untuk membuka secara transparan kontraknya kepada publik. Sehingga publik mendapatkan informasi yang utuh ya, tidak ada dusta di antara kita. Dan percayalah insya Allah Pak Martin, saya, Bu Nevi di Komisi 6 akan tentu dengan temannya beliau nih Pak Herman Khairon nanti biasa Kapoksi Komisi Partai Demokrat, kita akan bahu-membahu mengawal ini, memastikan ini untuk kepentingan negara dan dipastikan tidak ada permainan di balik ini. Itu tugas kami Bang Herman. Jadi itu Bang Herman. Terima kasih Bang Herman. Kalau saya dari kebijakan publik itu ini kan kebijakan kontraproduktif sebenarnya. Jadi supaya tidak kontraproduktif, satu itu adalah harus transparan, harus buka semuanya ini kepada publik seperti apa sesungguhnya. Jadi nggak ada lagi istilahnya udang dibalik batu lah, kalau dibalik yang lain jadi rempeyek nanti. Itu kemudian yang kedua adalah akuntabilitas publik. Jadi harus ada pertanggungjawaban publik karena ini aset negara. Jadi publik merasa memiliki, karena itu diberikan akses publik untuk tahu sesungguhnya apa yang terjadi sampai di mana. Sampai 25 tahun pun publik harus tahu. Itu yang terakhir. Yang terakhir menurut saya agar dikomunikasikan secara baik kepada publik. Ini persoalan komunikasi publik yang sekali lagi kebijakan pemerintah selalu top down, selalu tersembunyi dan tidak pernah tahu publik itu. Dan ini perlulah dilakukan konsultasi publik. Mudah-mudahan nanti Pak Andre dan Pak Martin mewakili publik, yang mewakili masyarakat, jujur kepada publik bahwa memang betul ini tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Itu aja Bang Arif. Pak Ujang, kalau ada kita tolak pasti. Kalau ada pasti kita tolak. Siap Bang, satu aja Bang, kita kan begini, yang agak berat di kita itu kan trust, kepercayaan. Oleh karena itu untuk agar rakyat percaya tadi transparansi menjadi penting. Jadi jangan sampai yang di atas kertas itu, iya katakanlah 100%, katakan keuntungannya untuk negara 86 triliun gitu katakan. Tapi di bawah meja atau di belakang meja hal lain. Nah ini tadi saya sepakat dengan Bang Andri, perlu kontrol yang kuat dari DPR, bahkan dari rakyat kita semua. Karena apa? Ya mohon maaf. Yang namanya bisnis, yang namanya politik, itu kadang-kadang mohon maaf, ya ada yang cawe-cawe dan lain sebagainya. Saya tidak percaya, mohon maaf, bukan saya seudon ya. Nggak mungkin itu langsung, wah iya 86 triliun untuk kepentingan bangsa dan negara membangun ini. Tetapi yang harus kita lihat adalah di belakang layar itu seperti apa, ini yang paling penting. Nah di Indonesia, soal trust itu menjadi menjadi persoalan. Oleh karena itu tadi penting bagi Bang Andri, Bang Martin gitu ya, dan kita semua mengawal proses jalannya kerjasama ini. Kalau itu bisa kita lakukan dan katakanlah mohon maaf sukses gitu ya, ya itu juga untuk kepentingan negara. Tetapi saya selalu lama bergelut dengan persoalan-persoalan seperti ini juga. Nah ada hal yang di belakang layar yang rakyat juga perlu tahu, ini yang harus kita jelaskan juga. Itu Bang, seperti yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke.
kesimpulan dari diskusi malam ini adalah, satu, apakah Bandara Kuala Namu dijual? Jawabannya adalah secara formal hukum tidak dijual. Secara formal hukum tidak dijual. Secara formal hukum yang adalah kerjasama BOT, Build, Operate, Transfer. Itu istilah hukumnya. Artinya kerjasama pengelolaan yang pada akhirnya nanti diserahkan lagi. Build, dibangun, dioperasikan, baru dikembalikan. Cuma dalam Build, Operate, Transfer tersebut didirikan joint venture company, di mana Angkasa Pura 51%, sedangkan pihak asing 49%. Begitu Pak ya. Kesimpulan kedua, apakah bisnis ini menguntungkan? Tidak ada yang tahu masa depan. Karena kalau semua tahu masa depan, ya semua kita sudah kaya raya. Kesimpulan ketiga yang disinyalir oleh Pak Ujang, apakah ada oknum Indonesia sebagai pemegang saham di balik pihak asing? Juga itu susah pembuktiannya. Karena dalam sistem common law ada istilahnya Panama Paper atau nominee arrangement atau istilahnya trust, di mana secara formal orang asing pemegang saham di akte, tapi di belakangnya ada orang lain. Itulah namanya trustee. Ya, apakah ada orang Indonesia atau oknum pejabat Indonesia sebagai pemegang saham di belakang? Itu susah pembuktiannya, karena di luar negeri banyak ahli-ahli hukum yang memang kerjanya khusus membuat legal structure untuk melindungi sehingga orang pemegang saham sebenarnya tidak ketahuan. Inilah kesimpulan dari Hot Room malam ini. Jangan lupa nonton Hot Room setiap Rabu malam jam 9.30 hanya di Metro TV. Metro TV,